Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi pengetahuan tentang bagaimana pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi keagamaan swasta pada masa pandemi. Eh, Tayangan ini cukup dibuat singkat saja, fokus pada pembahasan yang akan kita ulas tentang bagaimana seluruh kampus di lingkungan Kopertais wilayah 2 Jawa Barat khususnya bisa memberikan layanan kepada masyarakat sekalipun dalam keadaan dan situasi pandemi ya seperti sekarang ini. Baik, kita akan coba ulas ringkasan paparan video singkat pada kali ini tentang bagaimana pengabdian kepada masyarakat di tengah pandemi. Khususnya di PT KIS, tapi juga bisa berlaku di perguruan tinggi yang lain. Ya ini agenda pembahasannya, tapi saya tidak akan banyak dibicarakan, meskipun ada KKN kita bicarakan, tapi tidak akan membicarakan sejauh itu, mungkin dalam waktu yang lain. Sebab pengabdian kepada masyarakat itu bukan hanya saja dinilai dari seberapa banyak frekuensi pengabdian itu, tapi juga bagaimana output ya dan outcome pengabdian kepada masyarakat itu bisa diterima atau bisa menjadikan laporan ya, baik BKD LKD maupun untuk kenaikan pangkat para dosen ya khususnya. Nah, kita ulas singkat apa dan bagaimana pengabdian kepada masyarakat itu. Ini yang seringkali abai ya. Meskipun ada kaidah yang menurut saya kaidah ini berlaku sesungguhnya untuk seluruh perguruan tinggi, bahwa apalagi kalau di lingkungan Kementerian Agama ya, hayatuha kulluha pengabdian. Jadi hidup kita ini sesungguhnya semuanya adalah pengabdian. Tapi apa dan bagaimana pengabdian kepada masyarakat yang mau dilakukan oleh Sivitas Akademika, ya kurang lebih sesuai dengan amanat dari Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 ya. Di situ dikatakan bahwa pengabdian ini adalah kegiatan Sivitas Akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mohon diperhatikan baik-baik redaksi dari pasal itu, sehingga saya merumuskannya seperti begini. Prinsip pengabdian berdasarkan undang-undang itu, pertama, kegiatannya dilakukan oleh mahasiswa dan dosen sebagai sivitas akademika. Untuk apa? Untuk memberdayakan masyarakat. Yang kedua, dilakukan dengan memanfaatkan dan menerapkan ilmu para sivitas akademika. Ya, jadi ilmu yang dimiliki oleh para sivitas akademika itulah yang menjadi dasar dari diadakannya pengabdian itu. Yang ketiga, luarannya jelas, ya, baik bagi pengabdi sendiri maupun bagi masyarakat itu harus jelas. Apa yang jelas bagi pengabdi? Ya, baik berupa output, berupa laporan, video, artikel, HKI, buku dummy yang ber-ISBN, poster, ya maupun outcome, ya berupa artikel jurnal, proceeding, menjadi visiting lecture dan lain-lain. Itu output dan outcome atau luaran yang mesti dimiliki oleh para dosen. Sedangkan bagi masyarakat sendiri, sebagai penerima manfaat pengabdian, masyarakatnya berubah menjadi cerdas dan sejahtera. Jadi intelektualnya berubah, kemudian kehidupan ekonominya berubah. Jadi ada dua sebetulnya yang disasar dari pengabdian ini, yaitu adalah keterampilan intelektual dan keahlian atau skill di bidang ekonomi. Nah, ini pengabdian di masa lalu, polanya seperti ini, kita lewat saja. Pengabdian masa kini, masyarakat mesti dijadikan mitra pembangunan, ya, kemudian juga sinergi berkelanjutan antar program, ya, insentif publikasi dan penerbitan itu harus jelas, ya, ada dana investasi dan lain-lain, ya. Ini pengabdian masa kini. Nah, nanti pada masa depan pengabdian itu harus mendukung kemandirian bangsa. Jadi prodi-prodi yang ada di lingkungan TKIS khususnya atau juga PTN itu mesti mendukung kemandirian bangsa. Kemudian merupakan dominasi hasil riset perguruan tinggi
Nah, jadi tindak lanjut dari hasil riset itu adalah diabdikan kepada masyarakat. Jadi jangan lupa atau jangan keliru bahwa pengabdian tidak ada kaitannya dengan dharma-dharma yang lain. Ya. Jadi hasil pengabdian dilayankan kepada mahasiswa di kelas atau kepada masyarakat, hasil dari riset juga dilaksanakan untuk kegiatan pengabdian. Kemudian sinergi implementasi Tridharma, lalu implementasi melalui berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat, peluang kerjasama nasional dan internasional. Ya. Jadi bagaimana kalau ini mendukung kemandirian bangsa, termasuk juga kemandirian perguruan tinggi ya, bagaimana sivitas akademika dari dharma pengabdian ini, kehidupan ekonomi kampus itu bisa diperoleh dari hasil-hasil dari pengabdian masyarakat. Jadi dosen dan mahasiswa harus mampu mendongkrak atau mengungkit ekonomi dan kemandirian kampusnya masing-masing dari jalur pengabdian. Tentu ini harus dirumuskan bersama-sama, tidak cukup dalam tutorial yang singkat seperti ini. Kemudian ini siklus pengabdian kepada masyarakat, jadi mesti jelas ya, siapa inputnya itu siapa, SDM-nya berqualified nggak, kebijakannya seperti apa, regulasinya ada nggak, penganggarannya bagaimana, itu proses input. Kemudian input itu, kemudian proses, metodenya harus jelas. Ya. Baik pengabdian dosen atau juga pengabdian mahasiswa yang dilakukan dengan KKN, itu metodenya mesti terukur dan jelas. Ya. Baru yang ketiga adalah output. Ya. Output yaitu laporan kegiatan, video, artikel, surat kabar, dan lain sebagainya. Nah, itu mesti menjadi standar dan ukuran apabila kita ingin melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan hasil yang baik. Ya. Dengan hasil yang baik. Ini ada standar pengabdian, kita lewat saja. Standar hasil ini perlu dijadikan acuan ya. Standar hasil, kemudian juga standar pelaksana, jadi ada pelaksananya harus berstandar, sarana prasarana harus memiliki standar, ada penilaiannya yang standar, ada pengelolaan yang standar, dan lain-lain. Ini kita lewat saja penjelasannya, kemudian standar proses juga kita lewat, standar layanan, standar sarpras juga kita lewat, standar pengelola ya. Nanti ini ada di standar nasional pendidikan tinggi. Nah, saya ingin ke bagian yang kedua, bentuk pengabdian kepada masyarakat ini bisa dalam bentuk pembelajaran, ya, itu kegiatan yang ditujukan untuk belajar bersama masyarakat. Yang kedua, pendampingan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara intensif dan partisipatif agar tercapai kemandirian. Lalu advokasi, itu juga bentuk pengabdian kepada masyarakat. Kemudian juga ada pemberdayaan ekonomi, ya, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Ada layanan kepada masyarakat berupa penyediaan layanan masyarakat seperti keagamaan, kesehatan, mediasi, resolusi konflik, dan lain-lain. Kemudian TTG, uji coba, adaptasi, serta penerapan teknologi tepat guna. Ini bagi bidang-bidang atau ilmu saintek. Yang terakhir ada kegiatan sosial yang bersifat karitatif, seperti misalnya ada bantuan untuk korban bencana alam. Ya. Kalau di lingkungan Bapak Ibu, kampusnya ada bencana alam, bisa memanfaatkan bentuk pengabdian yang ketiga, yaitu adalah bentuknya bantuan sosial ya, bantuan sosial. Itu bentuk pengabdian. Baik, outputnya ini mesti dijadikan acuan, ada laporan hasil pengabdian, ada video, ada buku dummy, ada produk ya. Itu yang menjadi standar penilaian nantinya. Kemudian ada HKI dan ISBN, artikel di media massa, ada poster. Itu output dan outcome pengabdian. Ya, ini ada video, nanti Bapak Ibu bisa dilihat video-video ini sebagai salah satu bentuk dari output dari pengabdian kepada masyarakat. Ini ada buku hasil pengabdian, nanti polanya seperti ini Bapak Ibu, ada produk pengabdian dalam bentuk olahan, kemudian juga ada HKI hasil pengabdian. Nah, ini nanti kita latihkan kalau memungkinkan bagaimana cara memperoleh pencatatan ciptaan untuk hasil-hasil pengabdian, bukan ada hasil penelitian. Kemudian juga ada poster, ini pengabdian kepada masyarakat, dibuat poster untuk melihat seperti apa sebetulnya proses input, proses, dan output pengabdian ini salah satu contohnya. Kemudian ini outcome-nya, artikel jurnal ya, silakan Bapak Ibu nanti submit ke jurnal-jurnal pengabdian yang sekarang ini ada. Ada asosiasi jurnal pengabdian kepada masyarakat, silakan dicek di situ jurnal-jurnal mana yang sudah terakreditasi. Kemudian visiting lecture, mitra-mitra produktif, dan masyarakat sejahtera dan cerdas. Ini tentu output dari pengabdian kepada masyarakat. Nah, sekarang bagaimana pengabdian pada masa pandemi? Kita singkat saja.
Nah, berdasarkan hasil kajian bahwa ada potensial winner dan loser, potensial winner dan potensial loser ya dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Ini yang potensial winner warnanya masih hijau ya, jadi akan menjadi pemenang yaitu medical supply and service. Di sini ada layanan kesehatan, jelas ini menjadi prioritas utama. Food, processing and retail, jadi eceran ya untuk makanan-makanan juga itu akan survive di tengah pandemi ini. Kemudian personal and healthcare itu juga kesehatan pribadi ya, itu juga akan menjadi salah satu bentuk layanan yang bisa survive. ICT ya, informasi dan komunikasi dan teknologi itu juga jelas akan survive di tengah-tengah masa pandemi. E-commerce, elektronik, commerce, perdagangan secara elektronik itu juga akan sama. Agriculture, pertanian itu juga akan potensial winner. Oil and gas udah mulai kuning gambarnya, education juga ada sudah mulai terancam pendidikan ini. Masuk jalur kuning sudah hati-hati karena polanya sekarang sudah tidak tatap muka. Financial service, layanan keuangan juga sama. Manufaktur, kemudian construction and real estate, kendaraan, aviasi and marine, itu adalah pesawat dan kapal laut. Ini juga jelas sudah melalui jalur zona merah, itu sudah sulit ya untuk dinikmati sekarang ini. Kemudian tourism and leisure, ini adalah pariwisata ya, pariwisata dan turis. Ini jelas menjadi potensial loser, akan kehilangan di situ, ya ada potensi kehilangan. Oleh karena itu bagaimana pengabdian pada masa pandemi ini yang kita lakukan? Pertama, lakukan pelatihan secara daring, yaitu berupa penanaman sayur mayur, buah untuk sistem pertanian kota. Ini kalau Bapak Ibu di wilayah pedesaan bisa saja melakukan hal seperti ini, apalagi mahasiswa yang melaksanakan KN. Bakti sosial berbasis riset, ya itu bisa membuatkan hand sanitizer kalau Bapak Ibu prodinya ada pendidikan kimia misalnya di kampus-kampusnya. Kemudian juga pembuatan aplikasi e-commerce, elektronik commerce itu membuat aplikasi pasar sayur mayur kalau tenaganya ada di kampusnya masing-masing. Kemudian pembuatan dan pelatihan aplikasi pendidikan, ya ini bisa saja dibuat pembelajaran daring di sekolah itu seperti apa ya, khususnya di desa-desa, khususnya di daerah-daerah yang sinyalnya agak kurang. Kemudian pelatihan kepada orang tua dan siswa tentang tata cara pelaporan tugas anak-anak melalui aplikasi Google Classroom dan seterusnya. Itu juga mungkin bisa membantu kepada mereka yang membutuhkan ya. Kemudian membuat aplikasi dan pelatihan staf untuk kelurahan, itu juga bisa dilakukan ya untuk layanan publik ya secara daring ya. Bagaimana kalau Bapak Ibu mumpuni di bidang itu. Kemudian pembuatan aplikasi ngaji online, tanya jawab dengan ustadz secara langsung, ya misalnya ke masyarakat, itu jadikan aja layanan buat masyarakat ya. Edukasi peningkatan ekonomi, misalnya masyarakat berbasis ketetanggaan, program belanja di warung tetangga, itu silakan diedukasi dalam bentuk-bentuk, tadi bentuknya yang 6, yang 7 itu ya. Ada pembelajaran, kemudian ada advokasi, ada layanan ya. Pengumpulan data secara online, ya nanti kalau melalui mahasiswa, bisa dibantu ya untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pembuatan aplikasi atau alat bantu pembelajaran untuk guru-guru sebagai bahan kelas daring, kemudian juga pelatihan manajemen keuangan di saat krisis bagi ibu rumah tangga, karena sekarang banyak angka perceraian, bisa dibantu bagaimana melatih manajemen keuangannya, pendampingan kepada UMKM ya sekitar kampus, ya. Kemudian juga pengenalan berbagai aplikasi di Google seperti Play Store untuk melakukan komunikasi massal, itu juga bisa dilakukan. Kemudian pelatihan upgrade ke petani ya, dari menjual ke pasar menjadi jual langsung ke konsumen, membuat aplikasi secara daring ya, kemudian pembuatan aplikasi tilawah online ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan baca Quran kepada mahasiswa atau juga kepada masyarakat. Seminar-seminar online silakan dilakukan ya, sesuai dengan kepakaran Bapak Ibu semua. Nanti audionya bisa komunitas dari jamaah majelis taklim misalnya, atau juga jamaah-jamaah yang lain, mungkin karena bisa menampung hampir banyak orang ya. Membuat SOP protokol kesehatan usaha, bantu para usaha-usaha kecil membuat bagaimana mereka membuat SOP kesehatan usaha. Ya, seperti misalnya kalau jualan-jualan di warung, bagaimana masker tetap ada, sanitizer mesti ada, juga menjaga jarak dan sebagainya. Ya, itu yang standar ya, yang standar. Tempat cuci tangan jelas mesti ada. Kemudian membuat edukasi, video kebutuhan edukasi, silakan videonya apa saja sesuai dengan bidang ilmu ibu masing-masing, entah itu pendidikan misalnya, entah itu juga bidang ilmu hukum ya, kemudian juga ilmu dakwah dan seterusnya, sesuai dengan bidang ilmu bapak masing-masing.
Kemudian pembuatan materi presentasi COVID, ya silakan, itu juga bagian dari pengabdian pada masyarakat. Pembuatan brosur usaha, kemudian bimbingan belajar online, itu juga bisa dilakukan sebagai salah satu bentuk cara pengabdian di masa pandemi ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu sekadar pengantar. Ini KKN mahasiswa dan seterusnya. Nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Dan saya akhiri pertemuan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, ya, sebagai salah satu bentuk pengabdian kita, ya, sebagai dosen, ya, sebagai dosen punya tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan didiskusikan kalau perlu ada yang bertanya atau juga melalui nomor kontak ya sebagai berikut untuk bagaimana kita bertahan di tengah pandemi melayani kegiatan masyarakat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.